sehat dan semangat ya dalam pengembangan sekolah. Terima kasih Pak telah memberikan waktu kepada kami. Kali ini saya CGP Angkatan 11 dikasih tugas pada modul 3.1 untuk melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah. Kali ini saya akan mewawancari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah, Pak. Selama ini apakah Bapak pernah menemui sebuah kasus, Pak, misalnya ketika waktu menjadi guru dan sampai saat ini sudah menjadi kepala sekolah, apakah pernah mendapatkan kasus-kasus, Pak? Kasus terkait dengan siswa itu artinya dalam sekolah itu pasti ada. Namanya juga siswa, untuk bimbingan pasti ada beberapa kasus yang kita temui. Misalnya jarang masuk sekolah, kemudian siswa yang bolos, siswa yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, tidak melaksanakan kegiatan mengaji bersama, itu banyak kasus. Ya. Namanya pengelolaan sekolah, ya pasti kita menemui kasus seperti itu yang butuh penanganan dan tindakan untuk bagaimana siswa ke depan itu bisa lebih baik. Ya, itu. Ya Pak, jadi masalahnya siswa tersebut tentang masalah malas sholat, terlambat masuk sekolah, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama, kita dalam menangani kasus ini melibatkan wali kelasnya, guru BK-nya, kemudian kesiswaan, dan saya kira semua guru perlu juga mengawasi, ya. Tidak sebatas pada 3 stakeholder itu yang kita bertugas, misalnya wali kelas, guru BK, dan kesiswaan. Guru agama juga berperan penting untuk bagaimana siswa itu aktif dalam kegiatan, misalnya sholat berjamaah, bagaimana memberikan kesadaran. Itu yang terpenting, ya. Jadi kesadaran bagaimana kewajiban seorang muslim itu peran kita semua yang dikoordinir oleh guru agama terkait dengan ini. Terkait dengan misalnya keterlambatan alfa, itu wali kelas yang punya data, kemudian kita memberikan arahan, ya, ada tingkatannya, dan setiap pembinaan yang kita laksanakan itu dicatat dalam modul pembinaan siswa supaya ada track record itu anak. Ya, jadi intinya berada pada modul pembinaan yang saya rasa sangat penting dalam melaksanakan pembinaan. Bukan berarti bahwa kita akan menghukum itu siswa, tidak, tapi paling tidak track record itu yang kita catat, bagaimana perkembangan kasusnya yang kita catat, apakah ada perkembangan atau justru menurun. Dan jalan terakhir ya kita panggil orang tuanya untuk diskusi tentang siswa ini kasusnya. Saya kira begitu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Diskusi dengan semua stakeholder, khususnya saya dulu pertama berdiskusi dengan Wakasek, semua Wakasek dalam hal mengambil keputusan, sehingga pengambilan keputusan itu diambil secara bersama, bukan hanya pada sekolah yang langsung mengambil keputusan, tapi didiskusikan dengan semua stakeholder tingkatnya Pak Wakasek. Gitu. Jadi itu masuk langkah-langkah itu ya Pak? Langkah-langkah prosedur seperti apa yang dilakukan selama ini? Langkah-langkahnya dalam mengambil keputusan tentunya terkait dengan siswa tadi itu. Ada tingkatannya dari wali kelas memberikan pembinaan, kemudian sudah itu kalau tidak ada perubahan ya melibatkan BK, memberikan konselingnya, kemudian melibatkan lokasi kesiswaan,
dan kunjungan ke orang tua yang kita lakukan. Di samping kita undang, akan kita kunjungi rumahnya. Jangan sampai ada persoalan di rumahnya. Misalnya dia sekolah sambil cari uang, kan kita perlu identifikasi itu. Itu langkah-langkahnya. Dan sekali lagi pengambilan keputusan itu bukan berarti bahwa kita mau menghukum itu siswa. Ya, tapi kita perlu mengidentifikasi kasusnya sehingga ada langkah-langkah yang terlaksana bagaimana anak ini bisa baik, bisa sekolahnya bagus, kayak gitu. Hal apa saja Pak yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam etika Pak? Yang paling efektif itu adalah melibatkan orang tua mengambil keputusan. Jadi kita mengkaji kasusnya. Ya, melibatkan orang tua itu yang paling efektif menurut saya dalam mengambil keputusan itu. Jadi ada orang tua, kita bercerita, kita diskusikan seperti apa kasusnya. Apakah ada tantangan Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus? Tantangannya terutama pada siswa yang paling malas. Ya. Terkadang kan kita dilema tuh, ada guru yang mengatakan bahwa sudah tidak layak ini anak sekolah. Di sisi lain kan kita tidak menginginkan ada yang putus sekolah, itu dilemanya. Jadi guru-guru ada yang menganggap sudah terlalu malas ini, sudah perlu diberikan hukuman misalnya DO atau pindah. Kan kalau ada siswa yang keluar harus ada permasalahannya, keputusan apa yang kita ambil kalau dikeluarkan. Apakah direkomendasi ada paket pindah tempati belajar paket C atau dia pindah sekolah, itu dilemanya. Di sisi lain dia sudah terlalu malas, di sisi lain kita tidak mengharapkan ada yang putus sekolah, itu paling dilema itu kalau saya. Di sisi lain guru juga mengatakan sudah malas sekali ini anak ini. Itu. Kalau siswa mendeo bu kita mendeo siswa, kita tidak berhasil ceritanya. Ya itu paling dilema itu yang pasti dirasakan semua kepala sekolah. Ya oke Pak. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau selama ini saya tidak ada jadwal tertentu. Pas ada kasus ya kita tangani. Tidak mesti bahwa menunggu lagi ada jadwal nanti. Walaupun ada rapat dewan guru, tapi saat ada kasus ya langsung kita bagaimana menangani. Ya, tidak ada jadwal tersendiri. Ya, terkadang memang dalam rapat kita ceritakan kembali, tapi dalam penanganan kasus ya di mana ada kasus langsung kita tangani. Bagusnya seperti itu, dan selama ini kita sudah laksanakan begitu. Oke Pak, jadi tidak ada jadwal yang tertentu ya Pak? Tidak ada jadwal tertentu. Oke. Di mana ada kasus langsung kita tangani. Pertanyaan selanjutnya, adakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Saya kira yang mempermudah itu sesama kita semua diskusi dalam mengambil keputusan. Jadi intinya diskusi bersama. Ini dalam menghambat juga tidak ada juga. Hanya terkadang itu tadi yang menghambat ya dilema itu tadi toh. Ya, kita diperhadapkan pada dua sisi itu tadi. Tapi kalau mempermudah ya saya kira mendiskusikan semua kita di dalam mengambil keputusan bagaimana membina itu mempermudah ya dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dilema etika ini? Pengalaman yang paling berharga itu di saat ada keputusan yang kita ambil dan tepat, kemudian berdampak pada siswa yang kembali rajin ke sekolah dan dia berhasil menyelesaikan sekolah, itu kesan yang paling menyenangkan. Tuh ada siswa yang malas, kemudian kita tangani, lantas dia baik dan berhasil memperoleh ijazah, dan suatu saat dia kembali ke kita mengesahkan ijazahnya bahwa saya sudah bekerja di perusahaan itu yang paling berkesan di dalam semua ini.
di sisi lain juga kan siswa yang rajin itu terkadang kita kurang apa namanya, kurang menangani ya, perlu juga apresiasi ya. Itu saya kira ke depan harus lebih baik. Siswa yang berprestasi kita kasih apresiasi, yang malas kita kasih pembinaan dan pengembangan ya, saya kira gitu. Oke, iya Pak, terima kasih atas wawancaraan hari ini. Semoga bisa diaplikasikan di sekolah kami nantinya dan begitupun di sekolah Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Ya, baik-baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya, kesempatan kepada saya untuk mewawancara Ibu. Saya CGP Angkatan 11 Ibu, dikasih tugas untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah tentang modul 3.1. Apa Ibu bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Ya, silakan. Baik Ibu, kali ini saya akan mewawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Selama ini, apakah Ibu pernah menemui sebuah kasus, Bu, misalnya pada saat Ibu menjadi sebagai guru dan saat ini menjadi kepala sekolah Ibu? Mengenai kami sebagai guru TK, sering kami mengalami kasus di mana anak-anak kami yang pertama setelah menjalani pembelajaran sepanjang 2 semester, ada murid kami yang tidak sering masuk sekolah. Oke Bu, jadi permasalahan Ibu adalah murid yang jarang masuk sekolah Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kami sebagai kepala sekolah dan guru mengambil inisiatif bahwa anak kami ini yang sejak awalnya masuk di sekolah kami dan sudah terdata di dalam simpatika, maka tidak boleh lagi diganggu gugat atau tidak boleh lagi dipindahkan ke sekolah lain. Namun kami ambil inisiatif bersama dengan guru bahwa anak ini bedanya terlalu jauh karena berada di provinsi atau di Kabupaten Mamasa, provinsi Sulawesi Barat. Kenapa? Karena anak ini tidak bisa berpisah dengan orang tua. Jadi menurut Ibu, orang tuanya bekerja di Mamasa, sedangkan anaknya sekolah di sini. Ya, terdaftar di sini. Jadi pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, cara kami yaitu kami mengambil inisiatif lagi kepada pihak guru untuk memberikan mata pelajaran dengan cara online, baik melalui majalah kami berikan kepada anak itu untuk sebagai tambahan dari mata pelajaran yang kami kirimkan melalui online. Ya, jadi mengambil inisiatif dengan mengirimkan pembelajaran online dan memberikan majalah kepada siswa tersebut. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, prosedur yang kami lakukan selama ini itu pertama dengan memperhatikan kepada kurikulum, kemudian kami sebarkan ke RPPM, kemudian ke RPPH. Jadi berpatokan dengan kurikulum. Pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif kami ambil dulu adalah dengan cara selalu mengontrol anak-anak kami
baik mengontrol dari segi pembelajarannya, mengontrol dari segi etikanya, dimanapun anak berada, kami selalu kontradiksi dengan orang tua anak-anak. Jadi selalu melakukan Ya, kontak melakukan dengan kontak dengan orang tua anak siswa. siswa. Selanjutnya Ibu, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dalam etika? Jadi tantangan-tantangan apa yang dihadapi? Tantangan yang mana kami sebagai guru TK, yang paling utama tantangan yang kami hadapi adalah masalah apa namanya, pengiriman daripada mata pelajaran, contoh yang anak tadi, karena kita butuh dengan media-media melalui online. Nah, sedangkan kami dari guru-guru itu memakai apa namanya itu media dengan membeli data. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami ambil kebijakan untuk mengirimkan majalah karena untuk mengurangi daripada ya pengeluaran daripada Jadi melalui online. terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk poster mungkin atau prosedur? Seperti apa yang dijalankan dalam mengambil keputusan? Kami mengambil keputusan dengan mengambil jadwal. Yang pertama, kadang-kadang orang tua dalam 1 bulan menghadirkan anaknya. Dalam 1 bulan menghadirkan anaknya, kemudian orang tua kami berikan kebijakan untuk mengisi pembukuan yang kehadirannya itu minimal 2 kali dalam 1 bulan. Ya. Apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dalam etika? Ada faktor yang pertama adalah penunjang dari bantuan masyarakat, terutama manakala kami dalam keadaan kekurangan dari segi apa namanya dari segi alat-alat pembelajaran, maka orang tua turun tangan untuk memfasilitasi anak-anaknya, membelikan alat-alat peraga, membelikan ya begitulah alat-alat peraga dan semacamnya. Jadi yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan itu bagaimana melibatkan orang tua dan masyarakat, khususnya dalam pembuatan media ajar. Ya, kami libatkan orang tua untuk membuat media ajar dengan cara memberikan bahan-bahan atau membantu kami untuk mengadakan bahan-bahan untuk kami pakai di sekolah. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dalam etika? Pengalaman yang kami ambil di situ ada 2. Pengalaman yang positif karena anak ini berhasil lolos ataukah berhasil tamat dari sekolah kami untuk masuk di TK SD. Yang kedua, anak ini sangat aktif dan memperhatikan apa yang kami kirimkan kepada siswa ini, apakah melalui majalah, melalui online, dan betul-betul dia laksanakan dengan baik dan mengirimkan hasil-hasil daripada pekerjaan mereka siswa itu. Jadi pengalaman pembelajaran yang dipetik itu siswa tersebut masuk ke tingkat SD dan siswa tersebut aktif dalam setiap pembelajaran dengan mengirimkan online dan lewat online dan majalah. Daripada karya-karyanya di majalah, baik mewarnai maupun yang cara menggunting dan menempel. Nah, semua itu alhamdulillah anak itu dia laksanakan dan dia menjadi
Terima kasih Bu atas banyak wawancara hari ini. Semoga kita semua bisa bisa mengambil setiap keputusan itu dengan melihat dari semua sisi. Terima kasih waktunya Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon maaf jika ada kata